Pernah gak kalian kepikiran kenapa di setiap pelantikan kabinet dari zaman rambut Bung Karno masih klimis sampai era Pak Prabowo sekarang, marga-marga Batak selalu ada di barisan depan? Ini bukan cuma soal kebetulan statistik, ini soal survival instinct. Bagi orang Batak, merantau itu bukan sekedar pindah domisili, tapi perang nasib. Kita nggak punya warisan tanah seluas raja-raja Jawa, tapi kita punya modal satu, mulut dan otak. Dari urusan hukum yang tajam, pertahanan yang saklek, sampai ekonomi yang rumit, putra-putri berdarah Batak selalu punya kursi panas di Jakarta. Hari ini, aku nggak cuma bakal absen nama, tapi aku mau bongkar profil mendalam mereka. Dari masa kecil yang makan garam, sampai jadi tangan kanan presiden. Siapkan mental kau, siapkan kopi kau. Kita bedah sejarah menteri-menteri Batak dari masa ke masa. Let's spill the tea. Horas!